Halo. Iya dah. Apa nih? Oke, good evening, Bu Sutrismiasi. Bu Sutrismiasi, tunggu ya yang lain. Hah? Inggris. Ya itu, nanti kan no. Inggris. Nãy giờ bọn đi tao còn gì? Apa kau juga? Kau ayah mah, ayah mah boleh kudi kuno. Banter-banter, wis on nih kan. Wis. Suaranya ya? Nih. Bentar ya, sambil nunggu yang lain.
Muốn con nghe muốn sao mà ta có bao nhiêu vậy là đặt riêng á, đặt từ đó từ ngày đi là cô đi cô đi ăn cái con này cái mũi chứ không cũng sạch oke tak pelajaran aku tak ngajar aku. Aku Joko itu dengan tôi lại tôi dùng họ mổ chẳng hạn. Con trai sao này? Jangan ikut. Đi. Enggak, Kami di rumah juga mungkin. Mungkin kalau nanti kalah, Pak, bisa sama. Embo ya Naruto ya rara iki. Ya kan. Itu macam datang itu saya cerita. Wis aku tuh energen nang wis cerame. Iya. Yo, adik apa adik menisan. Mari dong. Energen pisan. kan kita tahu Guru main, kalau terserah. Tidak tahu. Wis ta ngalang-aling apa itu. Tembung kalau maling mangan mah. Betul. Nah, jemi pangan. Pak, untuk Allah. Mulia. Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai.
Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, all student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pelajari tentang naratif teks, ya. Naratif teks. Apa itu naratif teks? Nah, naratif teks. Oke, pernah lihat cerita itu? Pernah, Pak. Nah, cerita apa itu? Cinderella. Pernah lihat cerita itu apa? Cerita apa itu? Cinderella. Snow White. Snow Ya. White, ya. Oh ya, no, Pak. Snow White dan apa itu? Kurcaci. Kurcaci. Terus, kalau ini Aladin. 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 Terus, lanjut. Kalau ini Mampu tangan. apa ini? Bella. Ini baru Cinderella ini. Nah, Cinderella. Ya, Cinderella. Ini baru Cinderella ini. Lanjut ya. Ya. Nah, ini Cinderella tadi ya. Oke, bisa dilihat tulisannya jelas? Bisa. Jelas, Pak. Jelas. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. Ya. She was pretty, loving, clever. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. Tahu artinya? Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. Oke, apa artinya? Yuk. Yuk, apa artinya yuk? Apa? Tahu dah? Suatu Pada zaman dahulu atau pada waktu-waktu aku yang nggak tahu ya, atau pada zaman dahulu kala, gitu ya. There was little girl. Ada seorang gadis kecil namanya Cinderella. She was pretty. Pretty apa pretty? Loving and clever. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Yeah. Good. They hate Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her, then Cinderella became a princess. Oke, apa artinya?
Ya, dia bertemu Cinderella. Saudaranya itu sangat membenci Cinderella. Dia menemukan tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang prince, raja. Pangeran ya. Ya, dan terus menjadikan dia sebagai ratu, a princess. Dan Cinderella menjadi putri. Live happily ever after. Kemudian dia hidup berbahagia. Oke, ada pertanyaan. What is the title of the story? Apa judulnya? Cinderella. 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 What is story about? Tentang apa? Kehidupan Cinderella. Kehidupan Cinderella. Nah, itu jawabannya. It's about a girl Cinderella. Jadi tentang Cinderella ya, ada gadis yang dipanggil tentang gadis yang dipanggil namanya Cinderella. Lanjut ya. With whom did Cinderella live? Bersama siapa Cinderella tinggal? Dengan siapa? Ibu tirinya dan Ibu tiri saudara sama saudara kembar. Dengan siapa? Itu jawabannya. Mother and stepsister. Mother and stepsister ya. Jawabannya itu. She lived with her stepmother and stepsister. Okay. How did Cinderella look like? How did Cinderella look like? Look at the picture. How did Cinderella look like? Cinderella look like pretty, beautiful. She was pretty and loving and clever ya. Dia cantik, penyayang dan baik hati, pintar ya. Good. Were her stepmother and stepsister friendly? Apakah stepmother and stepsisternya bersahabat? Friendly or not? Yes. Apa? Yes or not? Yes. Friendly? Stepsister friendly? No, they well ya. Kok bisa? Itu kan diceritakan Cinderella kan tidak, orang tuanya tidak anu ya. When did the story happen? Kapan story itu terjadi? Long time ago. When menanyakan waktu ya.
Pijet-pijet nama yang saya dipijeti asu. Why did the sister hate Cinderella? Because she was pretty, loving, and clever. Okay. Look at the picture and the question. Who fell in love with Cinderella? Who Prince. fell in love? Prince. Okay, Prince. In your opinion, is the story happy ending or sad ending? Happy ending. Happy ending. Good. Look. Prince. It's an happy ending. Okay, next. Look at the picture. Yeah. Fill in the blank with the suitable word from text. The girl was so clever. Contohnya nomor 1 ya. That she could answer the question easily. I had a friend. Apa kira-kira ini? Called Ciplu ya. The idol is not only pretty but also talented. We apa ini? We love the game because it's interesting. Oke, di sini masih ada yang bingung? Bingung apa nggak ngerti apa gimana ini? Oke, sudah bingung apa nggak ngerti apa gimana ini? Oke, nggak paham? Lanjut apa ya? Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut, sampai mana tadi? Nah. Nah. Oke, ada pertanyaan. Match the column A with synonym in column B. Synonym, what is the synonym? Synonym is apa synonym? Persamaan kata. Persamaan. Persamaan. Dicocokkan ya antara A dan B. A dan B. Antara A dan B. Coba A dan B. A dan B. Sudah. Ya? Apa nomor 1? Pretty. Pretty, ditulis dulu ya. Intelligent. Intelligent, clever. Clever. Level. Terus like. Love. Love. Small. Little. Little. Terus count. Name.
Name. Name. Name. Oke ya, kita coba ada apanya? Beautiful. Pretty. What is the meaning of beautiful? Beautiful is cantik. Pretty and pretty juga Cantik. cantik. Ya. Intelligent. Apa intelligent? Pintar ya. Like. Like itu sama dengan love atau sama dengan suka. Small, Little. kecil ya. Hot atau nice. Oke. Bingung Pak Saiful Anwar? Bingung nggak Pak Saiful Anwar? Apa itu Pak Saryal? Tak ulangi Pak Saiful Anwar. Beautiful itu artinya cantik, ya. Nah, cantik sama dengan pretty, intelligent, pintar. Like itu sama dengan love. Small, little, and top, need. Oke. Sudah paham? Yuk, lanjut. Naratif, sekarang sudah kita masuk pada teori naratif ya. Nah, purpose, tujuan. Nah, naratif tujuannya to entertain atau to amuse the reader. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? To entertain atau to amuse the readers. Jadi tujuannya dari naratif adalah untuk menghibur para pembaca ya. To entertain atau to amuse the reader. Grammatical future ya isinya. Nah, fokus on specific participant. Fokus on specific participant. Use action verb. Use linking and mental verb. And conjunction and past tense. Nah, ini contohnya. One upon time there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever. But she was very poor. She lived hard, live, ini namanya verb ya, kata kerja. Nah ini keterangannya. Nah, spesifik partisipan berarti menceritakan siapa yang diceritakan di dalam cerita tersebut adalah Cinderella. Ini namanya spesifik partisipan. Nah, action verb, live, nah, ini action verb. Call itu memanggil, action itu verb itu kata kerja, action itu kata kerja yang melakukan tindakan. Ya, contohnya call itu kata kerja yang melakukan tindakan atau action verb. Nah, verb ini past tense. Nah, diperhatikan dulu ya. Di situ ada Cinderella, berarti maksudnya spesifik partisipan atau siapa yang diceritakan di dalam cerita tersebut.
Ya, terus action verb. Nah, di situ ada action verb. Action verb atau kata kerja yang melakukan tindakan. Past tense. Ya, ber itu past tense. Nah, ini ada kata keterangan lagi. Mental verb. Mental verb berarti kata kerja yang berhubungan dengan mental atau kelakuan. Habits. Habits. Habits itu artinya membenci. Itu kan kata kerja yang melakukan kata kerja membenci itu kan berarti mental verb. Membenci kan mental, ya, bukan melakukan tindakan secara action tapi secara sifat, ya, mental verb atau sifatnya. Membenci, hate Cinderella. Terus she made a prince. Action verb ya, lagi meet action verb. Berarti meet itu ketemu, berarti melakukan action. Orientasi sekarang. Urut-urutan dari naratif dalam bahasa Inggris. Pertama, orientasi, evaluation, and complication. Kemudian ada resolution. Orientasi berisi partisipan, siapa yang diceritakannya. Satu, perlu diingat-ingat ya. Ketika menemukan soal naratif, mesti yang ditanyakan pertama biasanya siapa yang diceritakan dalam bacaan tersebut, who is, ya, who is participant on the text, misalkan ya, who is main character in the text, berarti siapa pemeran utamanya biasanya di awal cerita. Pertama ya, kedua waktunya, ya. Waktunya itu kapan? Ini biasanya diceritakan long time ago there was a little girl named Cinderella. Waktunya apa? Long time ago, ya kan? Partisipannya siapa? Cinderella. Oke, paham di sini? Oke, lanjut. Oke, next. Nah, ini ya. Ini urut-urutannya, kita perhatikan. Discuss with Fred outline. Story, ya, outline itu membuat outline-nya yang dapat membuat berdasarkan gambar, kemudian berilah teks, grammar, reference, draft, ya, ini. Pertama, ini gambarnya. Apa ini? Ini. Yuk, jawab.
Nah, ini ya. Pertama, urut-urutannya satu, kemudian ya ini. Orientasi. Nah, ini ya. Perjalanan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ini? Ini jadi Cinderella, jadi pembantu ya di rumah tirinya dan saudara lainnya. Ini kan pada suatu waktu ada pengumuman bahwa di kerajaan akan diadakan pesta, ya. Terus selanjutnya Cinderella sangat sedih. Kemudian Ibu peri datang memberikan baju. Nah, kemudian lanjutnya Bu Peri menyihir labu menjadi apa? Kereta. Ya, urutannya. Ini kemudian pesta. Sebelum jam 12 malam harus sudah meninggalkan tempat pesta. Ini ya, akhirnya lari setelah jam 12 malam. Lari, sepatunya ketinggalan. Kemudian ada sayembara. Urutannya, sayembara mencari sepatu yang cocok, yang akhirnya cocok Cinderella. Akhirnya hidup dengan bahagia. Itu ya. Ini terakhir aja ini. Thank you. Harry Potter. Oh. Oke. Loh, kamu nggak mudeng nih. Oke. Kita lanjutkan. Di sini udah paham belum? Tadi tentang Cinderella. Udah paham? Sudah. Nah, paham belum? Sudah. Nah, tak carikan materinya lagi. Oke, ini ya tentang teorinya. Catatan. Ini catatan. Oke, ini ya. Bisa ditulis, bisa langsung di screenshot. Ditulis atau screenshot terserah ini catatannya. Oriented text above naratif ya. Naratif terdiri dari 3 bagian. Perhatikan di sini. Ya, naratif terdiri dari 3 bagian.
orientasi, ya, komplikasi dan resolusi, ya. Orientasi ini memperkenalkan karakter of the story, memperkenalkan siapa yang diceritakan dalam bacaan cerita tersebut, dan menceritakan waktu, tempat terjadi, atau dalam disingkat, bisa kata disingkat ya, who, what, when, and where. Who, siapa, what, apa, when, kapan, and where, di mana. Komplikasi. Komplikasi, ya, sederetan cerita yang mana main karakter dalam mengatasi masalah. Jadi permasalahan. Jadi permasalahan itu komplikasi. Wong loro jeneng komplikasi ku masalahan. Wong loro jeneng komplikasi. Loro apa? Loro komplikasi. Dalam cerita ini komplikasi ada permasalahan, ya. Permasalahan yang terjadi pada main karakter. Resolusi, ending of the story, atau akhir dalam cerita, atau mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut. Nah, ini maling kundang. Rering nggak usah wis, bingung kok. Ring ini berarti permasalahan ring itu berarti apa? Menata kembali, ya. Ring itu menata kembali maksudnya. Menata kembali. Kalau urutannya orientasi berarti menceritakan. Nah, ini ya. Who, what, where, and where. Berarti siapa? Berarti Oke, bisa diurut A, B, C, D, E, F, G, H. Orientasi, komplikasi, and resolusi. Berapa menit? 5 menit ya. Sampai jam 8 ya, coba diurut. Orientasi, ini komplikasi, resolusi. Orientasi, saya ulang kembali, orientation, introducing the characters of the story, the time and the place the story happened. Ya. Yang kedua, complication, series of events in which the main character attempts to solve the problem. Resolution, the ending of the story, containing the problem solution. Saya ulang ya, intro orientasi memperkenalkan siapa yang diceritakan dalam cerita, waktu, tempat, ya, dan di mana. Komplikasi, permasalahan, resolusi, akhir dari mengatasi permasalahan atau akhir cerita. Akhir cerita dalam mengatasi permasalahan. Coba kita cek, tes, ayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, urutannya. 5 menit ya. 5 menit coba diurut
Si absen itu.
Sudah? Yuk. Yuk, dimulai. Yang pertama apa dulu? Jawabannya? Apa jawabannya yang pertama? Ayo, kok gak ada yang komen? Resolution. Orientasi pertama, orientasinya. Yang mana yang menunjukkan orientasi? A, B, C, D, E, F, G, I. Orientasinya H. Yang mana? H. 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 Apa? A, H. H. A, Ya, H. A. Yang lain apa ayo? A, B, C, D, E, F, G, I. A, B, C, D, E, F, G, I. Apa? Pertama. Yang pertama, bukan ini. Ulangi. Orientasi memperkenalkan karakter dalam cerita, waktu, tempat, dan kapan kejadian tersebut. Berarti yang mana ini? Yang menceritakan. Ah? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya, itu juga. Oh, ya. Iya, itu juga. Orientasi tadi ulangi ya. Itu juga pengenalan. Orientasi memperkenalkan karakter dalam cerita, ya, Tempat yang terjadi. tempat, siapa, dan kapan, dan di mana. Kalau pertanyaannya, saya ulangi ya, orientasi berisi tentang participant. Who are participant on the story, and where the story occur, and when, ya kan? And what they live, ya. Ya, ini ya. An old woman and Ya. her son live in little village. Ada seorang wanita tua dan anaknya tinggal di desa yang kecil. Kecil. Nah, her son was called Maling Kundang. Anaknya bernama Maling Dipanggil Kundang. Kundang. Dia miskin, mereka miskin tetapi saling mencintai. Nah, terus lanjutannya apa? Bawahnya. Bawahnya? Bawah sendiri. Bawah sendiri. H. One day. One day. Ya.
Suatu hari One day, maling hari. ya, suatu hari maling kundang berkata pada ibunya dia akan pergi ke kota dan bekerja. Bekerja. And first, his mother did not allow him, but finally she let him go with Gears. Gears ya. Mother tidak mengizinkannya, tapi dia pergi juga. Lanjutnya apa? Some years later. Gimana? Some years later. Someday later. Some years later. Ya, maling kundang work hard a big town. Ini ya. Maling kundang work hard in a big town, and in a short time he became a rich man. However, he completely forgot his poor old mother. Maling kundang bekerja keras di kota besar dan dalam waktu singkat dia menjadi orang kaya. Bagaimanapun dia telah melupakan ibunya yang miskin. Lanjutnya apa? Yuk, apa lanjutnya? Kok diem? Kok gak ada? Years later, some days. A, B, C, yang mana? C. C ya. C. Beberapa tahun kemudian ya dia berlayar menuju harbor, Meninggalkan desa pelabuhan ya, pelabuhan near his village. When his mother heard about this news, he came to meet him. Dan mendengar itu berita itu ibunya datang menemuinya, ingin menemuinya ya. Terus selanjutnya? Some days later. D, bukan ya. G. Ini. Ya. His mother became very sad before she said, oh maling kundang. Oh ini ya. Ini dulu ya. Maling kundang ya tidak mengenalnya, pura-pura tidak mengenalnya, berkata kamu bukan ibu saya, pergilah. Ya. Kemudian G ya. His mother became very sad before she went. She said, sebelum ibunya kemudian sedih dan dia mengatakan itu ya, mengutuk anaknya, kamu akan menjadi uangmu dan kamu akan menjadi batu ya. Terus ini ya. Nah, lanjutannya ini. Some days later, he left the harbor. Berapa hari kemudian, perahunya meninggalkan pelabuhan dengan perlahan-lahan, tetapi belum mencapai laut, dia berubah. Ada great storm, ada
ada yang besar, ya, kemudian dilemparkan kembali, maling kundang berubah menjadi batu, ya, uangnya dan maling kundang menjadi batu. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini complication, resolution, dan orientation. Nah, orientation, complication, dan resolution. Ini ya. Nah, tahu ya? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, ada soal lagi. Golden Swan. Golden Swan. Apa Golden Swan ini? Golden Swan. Angsa emas. Angsa emas. Coba sih coba sih dibaca sih. Coba Mbak Suci. Oke, Suci Alfiati Syahri. Oke. Bahasa Inggrisnya Iya toh, dibaca dulu. Coba one night as the poor widow was sleeping restlessly, she heard her husband's voice. "I have come back to help you," the voice said. The widow sat up and looked around. She knew she was dreaming, and in her dream she went outside. A lark swan spoke to her with the safe hunter voice. "I know how hard it is for you," the swan said in the safe hunter's voice. The widow was happy to hear her husband's voice, yet sad because she knew that it was a dream. The words struck her throat so she could not speak. The swan stood in the moonlight and sighed. "I wish I could be here with you." Then it came closer. She could see that many of its feathers were made of gold. In the moonlight, it seemed to be a golden swan. The golden swan said, "Put your hand out and take one of my golden feathers. Use the money for yourself and the children. Go on, I will return whenever you need more." Pull a feather out of my wing," the golden swan said in the voice of the safe hunter. "Go to sleep now. In the morning you will know this was a special dream." So the widow put the feather beside her bed and went back to sleep. She slept so well and so deeply. It was as if her husband were still alive. When she woke up, she remembered the dream and looked for the golden feather. There in its place was money and gold. The woman was very happy, and later she went to the village and bought food and clothing. She was careful not to spend too much. Oke, very good. Applause to Suci Alfiati Sahri. Oke, next. What is the type of story Golden Swan? Folktale, short story, novel, fairy tale, or legend? Apa? Folktale. Folktale itu apa folktale? Folktale.
folktale. Cerita rakyat. Cerita rakyat yang diceritakan dari mulut ke mulut. Terus short story, cerita pendek ya. Cerpen. Novel ya. Fairy tale, legend. Mana ini? Yang cocok mana? Fairy tale. Fairy Novel. tale. Dongeng. Fairy tale. Legenda. Angsa emas. Dongeng. Apa? Fairy tale atau folktale? Apa bedanya fairy tale and folktale? Ya, apa bedanya fairy tale and folktale? Cerita rakyat sama fairy. Ya, bedanya. Kalau fable jelas ya, fable adalah menampilkan cerita binatang. Ya, fable. Rabbit, turtle di contohnya. Contohnya ini ya, pakai berikut berapa contoh fable. The owl, the grasshopper, giant eagle, sheep, and the pig. Masih banyak lagi. Kalau Indonesia fable-nya apa? Yang paling terkenal? Yo, Indonesia fable yang paling terkenal.
Apa fable paling terkenal di Indonesia? Kancil. Kancil. Si Kancil ya. Ini salah satu dongeng paling terkenal di Barat adalah kisahnya Rabbit, Turtle, kelinci dan kura-kura. Kelinci cepat dan kura-kura lambat. Kelinci yakin akan kemenangannya. Nah ini ya contohnya. Jadi kesombongan akan kalah dengan kerendahan hati. Berarti ada moral teaching-nya atau pembelajaran moralnya. Fairy tale, lah ini sekarang fairy tale. Fairy tale adalah ini ya, adalah jenis dongeng berisi peri dan keajaiban dari peri lainnya. Nah, kalau tadi termasuk apa? Kalau tadi termasuk apa? Fairy tale, saya satu dulu ya. Fairy tale, folktale, cerita rakyat yang berasal dari tradisi lisan, diturunkan oleh rakyat pada zaman dahulu dan diceritakan kembali pada mereka yang hidup pada zaman sekarang. Istilahnya cerita rakyat. Dikenal juga dengan dongeng. Cerita rakyat dapat memiliki pelajaran dan pesan moral di akhir ceritanya. Cerita rakyat sering menampilkan orang sebagai karakter utama, tetapi seringkali twist. Ya. Misalnya kisah seperti Paul Babe ini di luar negeri semua ini. American Cowboy ini contohnya. Di Indonesia, lah ini Sang Kuryang, cerita rakyat. Dan Timun Mas, itu termasuk cerita rakyat. Stone Soup, cerita Stone Soup memberikan pesan dalam hidup agar orang-orang itu bekerja sama, berbagi sumber daya mereka menjadi kelemahan. Mitos, sekarang mitos bercerita tentang kejadian alam semesta, dunia dan para makhluk yang menghuninya. Bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, serta lain sebagainya. Mitos adalah cerita dari setiap budaya yang selama berabad-abad telah menjelaskan fenomena alam dan menjawab pertanyaan orang tentang kondisi manusia. Kisah asal dan penciptaan, kisah tentang kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah kematian. Mitos muncul sebagai catatan kejadian sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan sebagai alegori, personifikasi untuk kejadian alam atau juga suatu penjelasan mengenai ritual. Contohnya Nyi Roro Kidul. Nah, itu bisa legenda. Sekarang legenda didasarkan pada sejarah, bahkan beberapa orang meyakini kebenaran cerita tersebut walaupun tidak didukung fakta dan logika. Legenda tidak menjelaskan misteri dunia seperti mitos, juga tidak menggunakan hewan. Legenda adalah kisah di ujung realitas sering menampilkan keajaiban. Salah satu legenda yang terkenal Robin Hood. Kalau di Indonesia ini Candi Prambanan ya, Maling Kundang ini termasuk ya. Tenaga Warna. Folktale tadi sudah ya, folktale, mitos sudah. Pandawa 5. Nah, jadi kalau tadi soalnya ini kira-kira apa ini jawabannya? Fairy tale atau folktale? Yang cocok mana? Yuk, yang cocok mana? Fairy tale, folktale. Ada dua yang
Folktale atau cerita dari turun menurun, cerita lusan. Fairy tale yang berhubungan ada peri-peri atau seperti Cinderella, seperti apa ini? Yuk, kok diem? Kok diem 1000 bahasa? Tugas aja ya. Dipelajari aja ya. Dipelajari dulu, tak kasih kirimi nanti ya. Dibaca aja nanti tak kirimi, wes. Satu aja, saya minta satu ini. Ini ya, tak kirimi nanti ya. Oke. Sebelum kita akhiri, saya ingin muncul bersama, foto bersama. Coba wajahnya dimunculkan dulu. Ayo wajahnya dimunculkan dulu. Ayo wajahnya, wajah yang cantik, wajah yang ganteng dimunculkan dulu. Gak usah malu-malu, kita semua teman di sini ya. Kita berjauhan tapi kita bersatu dari dalam monitor ini. Ya. Ya kurang 2, Niki sama Jamila, ayo Jamila. Dimunculkan wajahnya yang cakep. Gak usah malu-malu, banyak temennya. Yuk Jamila. Yuk Jamila, Niki sudah muncul. Jamila. Yuk tunggu Jamila, kita foto bersama. Nih ya. Yuk Jamila, kemalu-malu ini. Kemana ini Jamila? Tadi ada wajahnya, terus sekarang nggak muncul. Yuk. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. Cheese. Nah. Oke. See you next. Goodbye. Bye. See you. Goodbye.